Ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan sore kali ini kita sudah sampai mitra Pas pada surat Al-Mu'minun ayat 12. Tentunya nanti kami sediakan waktu khusus untuk Anda bisa berdialog, berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya. Anda bisa kirim voice note Anda kalau memang pengguna WhatsApp di 085277999101 kalau Anda mungkin mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain, atau langsung telepon boleh nanti di 0295385877. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM, pendengar setia Radio Pas FM dimanapun Anda berada, dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga semua yang telah kita lakukan dalam rangka nasyrul ilmi, dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Mu'minun ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna lan yakti teman-teman wis nyiptakaken ingsun al insana ing menungso min sulalatin saking caripati min tinin saking lemah. Summa ja'alnahu mangko nuli ndadekaken ingsun ing ingsan nutfatan ing tetes sperma fi qararin ing dalem panggonan makinin kang bakoh. Summa khalaqna mangko nuli gawe sapa ingsun an nutfata ing nutfah tak gawe alaqatan ing segumpal darah. Fa khalaqna mongko nyiptakaken sapa ingsun al alaqata ing segumpal darah tak ciptakaken mudghatan ing segumpal daging. Fa khalaqna mongko nyiptakaken sapa ingsun al mudghata ing segumpal daging ildoman ing balung. Fa kasauna mongko buntel sapa ingsun al ildoma ing balung lahman ing daging. Summa angsya'nahu mangko nuli nyukulaken sapa ingsun ing ingsan khalqan ing makhluk akhara kang weneh fatabaraka mongko maha berkah sapa Allah Gusti Allah ahsanul khaliqin utawi Allah iku sak bagus-baguse zat kang nyiptakaken. Summa innakum mongko nuli sak temene utawi sira kabeh ba'da dalika ing dalem sause mengkono iku lamayitun yektine mati. Summa innakum mongko nuli utawi sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku tub'asuna bakal den tangekaken. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan ayat ini bahwa manusia pertama kali yaitu Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah min sulalatin mintin. Kemudian keturunannya Nabi Adam termasuk di dalamnya kita semua ini sebagai manusia Allah menciptakannya dari nutfah. Apa nutfah itu? Nutfah adalah setetes air hina mimma imahin, setetes sperma. Diceritakan dari Imam Abu Dawud bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari genggaman beberapa tanah yang ada di dunia, kemudian dijadikan satu, dicampur dengan berbagai air, kemudian ditiupkanlah ruh. Maka dari penciptaan ini nanti anak turunnya Nabi Adam karena ada yang diambil dari tanah merah, putih, hitam. Nanti ada dari keturunan Nabi Adam ini yang warna kulitnya kemerah-merahan seperti bangsa Semit, bangsa Eropa. Ada yang putih. Putih itu ya sebagaimana bangsa Asia Barat. Dan juga ada yang aswad hitam, yaitu bangsa Negro dan bangsa-bangsa Pasifik. Wa baina dzalika. Baina dzalika itu berarti percampuran, persilangan di antara itu. Ya mungkin melahirkan kita sebagai bangsa Indonesia, warna kulitnya tidak merah juga tidak putih tapi cenderung sawo matang. Dan juga wal khabisa wat thayyib. Diciptakan dari campuran ya ada tanah yang khabis, yang buruk dan yang baik. Maka nanti ada ulama yang mengatakan bahwa ini juga nanti akan berkarakter. Diciptakan dari tanah yang lembut, ya orangnya akan menjadi lembut. Diciptakan dari tanah yang kasar, orangnya akan menjadi kasar. Tapi apapun itu,
kasar atau lembut itu nanti ada sisi positif dan negatifnya. Orang yang kasar itu biasanya pekerja keras dan kemudian dia itu sari. Sari itu artinya di dalam berbuat apapun termasuk berbuat kebaikan itu cepat-cepatan. Tapi kalau tanah yang lembut di dalam satu sisi positifnya ia lebih halus, tapi mungkin ada satu kekurangan yaitu tidak ada unsur sari. Ya dalam bahasa Jawa mungkin disebut sebagai kelemat-kelemat. Summa khalaqna nutfah alaqah. Kemudian keturunan dari Nabi Adam ini Allah menciptakannya, memberikan takdir dengan tercipta dari nutfah. Setelah 40 hari kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Setelah 40 hari berikutnya menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian 40 hari berikutnya Allah mulai memberikan bentuk yang ada tulangnya, kepala, tangan, kaki. Nah, setelah itu Allah kemudian fanafakhna fihi ruh. Allah meniupkan ruh. Nah, ini nanti tentunya juga ada hadis yang menerangkan tentang ini dari Imam Ahmad. Diceritakan inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman. Setiap dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya arba'ina yauman, dalam waktu 40 hari. Terus 40 hari kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian kemudian Allah summa yursilu ilaihil malak. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah juga memerintahkan malaikat untuk menuliskan untuknya 4 ketentuan. Pertama, rizquhu, rizkinya. Apakah nanti rizkinya banyak, sedikit, rizkinya sebagai petani, rizkinya sebagai pedagang. Ini sudah ada catatan. Kemudian wa ajaluhu, ajalnya. Kematiannya nanti dia mati pada usia sekian, matinya karena sakit, matinya karena musibah bencana alam dan berbagai macam. Wa amaluhu, dan Allah memerintahkan malaikat itu untuk menuliskan amalnya. Termasuk ini orang yang ahli amal solih atau calon bayi ini menjadi banyak amal buruknya, amal sayyi'ahnya. Terus yang keempat, syaqiyun au sa'idun. Calon bayi ini nanti akan menjadi orang yang syaqi, orang yang celaka, atau sa'id, orang yang beruntung. Nah. Terus in ahadakum, ini cerita tentang takdir ya. Bahkan diceritakan ada salah satu manusia yang saking baiknya, sehingga seakan-akan antara dirinya dan surga ini hanya jarak 1 dhira'. 1 dhira' itu berarti ya kurang lebih 1 lengan. Saking baiknya orang itu. Tetapi ternyata di sana catatannya menuliskan bahwa ia adalah ahlun nar. Maka nanti di akhir hayatnya ia akan melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka dan akan diakhiri dengan su'ul khotimah dan akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terus juga ada contoh sebagian dari manusia ini yang semasa hidupnya saking buruknya sehingga seakan-akan antara dirinya dan neraka itu sudah dekat. Saking buruknya dia, hanya jarak 1 dhira'. Tapi kenyataannya catatan takdir menuliskan dia adalah ahlul jannah, penduduk surga. Maka nanti Allah akan menakdirkan kepada orang ini di akhir-akhir hayat dia akan bertaubat, kemudian akan menjadi orang yang baik, beramal soleh, melakukan amal-amal ahli jannah, dan dia akan diakhiri dengan akhir yang husnul khatimah, dan akhirnya dia masuk surga. Maka dari 2 keterangan takdir ini, apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita bukan berarti dengan ketentuan takdir ini kita terus berpangku tangan, bukan.
karena takdir ini bersifat rahasia, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, maka kita diwajibkan untuk berusaha meraih takdir yang baik, berusaha beramal solih, dan berusaha meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita telah beramal solih, ketika kita telah menjalankan taat, meninggal maksiat, jangan sampai ada sedikit pun di hati kita merasa aman dari siksa Allah, sehingga kita lalai dan mengklaim kita menjadi ahlul jannah. Karena surga dan neraka adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan berarti dari hadis ini kemudian nanti kita akan hanya pasrah, tidak. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap sesuatu itu ada sebab, maka carilah sebab itu. Fayasbiquhu fayukhtamu lahu bi'amali ahlil jannah. Nah, dua keterangan ini, keterangan pertama tadi ada orang yang kelihatannya saking baiknya adalah ahlul jannah, padahal kenyataannya di sana dia ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlun nar, maka nanti ia akan melakukan perbuatan ahli nar dan masuk ke neraka. Contoh yang kedua, ada orang yang saking buruknya sehingga sudah dicap sebagai ahli neraka, tetapi takdir Allah menginginkan dia adalah ahli surga, maka suatu saat dia akan bertobat, melakukan amal-amal yang solih, dan Allah akan memasukkannya dalam neraka. Tentu ini menjadi perhatian besar bagi kita. Takdir adalah soal rahasia. Kita tidak pernah tahu apakah takdir kita syaqiyun au sa'id. Yang berkewajiban, kita berkewajiban untuk meraih ridha Allah, berusaha sebaik-baiknya, berusaha untuk taat, berusaha untuk ibadah. Dan kemudian setelah kita beribadah, setelah kita bertaat, jangan ada sombong di hati kita, jangan ada klaim di hati kita bahwa kita ahlul jannah, karena surga dan neraka adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan ayat ke-12 sampai 16. Selanjutnya lebih dalamnya kita buka dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa masuk melalui SMS ya, bergabung bersama kami, ataupun juga WhatsApp. Nomornya sama, yaitu di 085277999101. Dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan Mitra Pas, Anda juga bisa bergabung melalui fanspage kami, karena kami juga live menggunakan audio visual di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Anda bisa komentar di sana Mitra Pas. Dan sore kali ini untuk Anda yang sedang mungkin mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain, Anda bisa berkirim suara melalui WhatsApp di 085227999101. Yang sore kali ini sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Aji menanyakan tentang waktu manusia diciptakan. Ini ada beberapa potongan-potongan keterangan yang ada di media sosial. Kalau katanya orangnya jahat itu dari tanah yang mohon maaf ada comberan. Kemudian kalau yang kelakuannya jelek dari tanah yang terbuat dari apa, seperti itu. Nah, waktu itu kan bumi masih belum ada Ustadz. Kenapa ada keterangan seperti itu? Mohon pencerahannya. Moga Ustadz. Ya, keterangan itu ini dari riwayat dari Abi Musa dari Nabi. Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabaduha min jami'il ardi. Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang berbeda-beda yang diambil dari seluruh penjuru bumi. Jadi alam raya bumi ini sudah ada sebelum diciptakannya Nabi Adam. Maka dalam surah Al-Baqarah itu
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memberikan kabar kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat ini tentu mempunyai pendapat, mempunyai anggapan. Tentu ini bukan min kabairil malaikah, bukan malaikat-malaikat yang jabatannya tinggi seperti Jibril, bukan, tapi dari awamul malaikat. Jadi malaikat itu juga ada tingkat-tingkatan. Malaikat-malaikat yang awam itu bertanya kepada Allah, wahai Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi orang yang suka berbuat kerusakan dan suka membunuh? Dari ungkapan ini tentu bumi ini sudah diciptakan ya. Sebelum Nabi Adam ini diturunkan di bumi ini sudah pernah ditempati oleh Banul Jan. Dalam tafsir Jalalain itu Banul Jan. Banul Jan itu ada ulama dalam tafsir Jalalain, Imam Asyuyuti itu mengatakan itu bangsa jin. Kemudian ketika ia sering membuat kerusakan, membunuh antara satu dan sesama yang lain, kemudian bangsa jin ini diusir ya, sehingga dia bertempat di pulau-pulau, di gunung-gunung yang terasing. Nah, tentu ini adalah ungkapan bahwa bumi alam raya ini sudah diciptakan sebelum Nabi Adam alaihi salam. Terus juga dzalika wal khabisu wat thayyibu wa baina dzalika. Jadi juga ada campuran tanah yang baik, juga ada campuran tanah yang buruk, dan juga bermacam-macam. Ada yang abyad, ahmar, tanah merah, tanah putih, tanah aswad. Kemudian karena dasar materinya berbeda-beda ini kemudian nanti akan memberikan keturunan dari umat manusia itu juga berbeda-beda baik warna dan karakter. Tetapi semuanya ini ada potensi positif dan negatif. Seperti tadi orang yang keras ya. Orang yang keras itu tentu segi negatifnya tidak baik, ya, kelihatan tidak sopan. Tapi orang yang keras itu biasanya lebih cenderung mudah terbuka. Ya. Kita tahu kalau kita mempunyai anak didik yang keras itu malah enak. Dijak curhat itu enak, ada masalah apa langsung cerita. Tapi kalau anak yang diam itu sulit. Orang-orang yang keras ini mempunyai sisi positif. Ia ketika mempunyai pekerjaan itu cepat selesai, pekerja keras, sari, ya, motivasinya besar. Begitu juga orang yang tanah yang lembek itu tentu satu sisi ia kelihatan lebih sopan, tapi satu sisi lainnya mungkin dalam pekerjaan tidak secepat orang-orang yang mempunyai kemauan keras, kelemat-kelemat lah bahasanya. Jadi artinya apa? Mau manusia yang putih, yang merah, yang hitam, atau warna kulit di antara itu, manusia yang keras, yang lemah, tetap ada sisi potensi positif dan negatifnya. Nah, semuanya inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan berarti dari warna ras, bukan karakter, tapi siapapun mereka yang takwanya lebih banyak, takwanya lebih tinggi, ialah para kekasih-kekasih Allah. Demikian Mas Ari. Baik, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung Mitra Pas. Anda bisa masuk lewat 085277999101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan tentang saat keluar dari kubur, dan saya tergelitik untuk menanyakan tentang semasa dia belum keluar dari kubur, apakah yang sudah meninggal ini juga berinteraksi dengan saudara atau tetangga-tetangga kubur yang lain seperti kita hidup di dunia, ataukah bagaimana kehidupan di kuburan, apakah juga dijelaskan dalam Al-Quran? Dari Mas Latif yang sudah bergabung, mohon pencerahannya Ustadz. Monggo. Perlu diketahui, yang rusak, yang mati itu hanya jasad. Ruh ini masih hidup. Maka dalam istilah Al-Quran Allah ada al-khalqu wal amru. Al-khalqu itu penciptaan, al-amru itu amr. Lah ruh ini karena dia tidak mati, maka ruh ini dalam bahaya besar. Artinya ia dimintai pertanggungjawaban. Jika ruhnya ini adalah dari ruh orang yang soleh, ada hadis keterangan ia disuruh tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Juga ada
ruh para wali, para nabi ini juga dia bisa berinteraksi ya, bisa berinteraksi sebagaimana ketika Nabi Isra Mi'raj, dan sebagaimana dalam kitab-kitab para ulama salafus soleh yang bertemu dengan ruhnya orang-orang yang sudah mati. Artinya ruh di sana mereka hidup, yang hancur hanya jasad. Ruh ini hidup dan ruh akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, antara ruh ini juga bisa melihat kita, tapi kita dalam dimensi yang lain, karena kita fisik kita ini masih berkaitan tentang fisik yang berkaitan tentang jasad, maka kita tidak bisa menjamah tentang alam ruh kecuali ketika kita dalam keadaan tidur. Nah, itu mungkin ada kalanya kita bisa bertemu dengan saudara-saudara guru-guru kita yang telah meninggal. Ruh di sana hidup dan sesuai dengan amalnya masing-masing. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai makhluk-Mu yang Engkau ridhai. Jadikan kami, takdirkanlah kami sebagai orang-orang yang sa'id, orang-orang yang beruntung, ya Allah, orang-orang yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Dan semoga Engkau senantiasa memberikan pengampunan, Engkau pengampunan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan semua hadirin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insyaallah bisa selalu Anda simak setiap hari Rabu, Mitra Pas, dari jam 5 sore hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati.